Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BK Keluarga kelas B yang beranggotakan Anindya Pramesela, Amelia Irentika, Sylvia Derli, dan Dani Agus Setiawan. Yang sebelumnya kami telah mewawancarai KUA yang terletak di Teluk Betung Selatan. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, kami mewawancarai seorang ketua di KUA Teluk Betung Selatan yang bernama Bapak Hasan Basri. Beliau menuturkan bahwa sebelum calon pengantin itu menikah, calon pengantin itu harus melapor kepada RT terlebih dahulu, kemudian melapor ke kelurahan untuk mengetahui persyaratannya. Yang persyaratan administrasi bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan yaitu surat keterangan untuk menikah, surat keterangan asal-usul atau N2. Lalu ada persetujuan calon mempelai, keterangan orang tua, lalu surat keterangan orang tua. Bagi catin yang berusia kurang dari 21 tahun itu harus mendapatkan surat keterangan dari orang tua bahwa diizinkan untuk menikah begitu. Lalu persyaratannya yang kedua adalah fotokopi kartu tanda penduduk, lalu fotokopi akte kelahiran, fotokopi keluarga, akte kematian atau surat keterangan cerai. Nah, bagi yang sebelumnya sudah pernah menikah. Lalu ada surat izin kawin dari komandan. Nah, kalau yang untuk komandan ini biasanya untuk para anggota polisi atau TNI. Nah, itu harus mendapat izin dari komandan orang tersebut, calon pengantin tersebut. Lalu ada dispensasi dari pengadilan agama bagi catin laki-laki yang belum berusia 19 tahun dengan catin yang berusia 16 tahun. Lalu ada juga pas foto 2x3 background warna biru sebanyak 4 lembar. Lalu ada lagi rekomendasi nikah dari KUA kecamatan setempat bila calon pengantin itu berasal dari daerah lain. Jadi kita harus mendapatkan terlebih dahulu surat rekomendasi dari KUA dari daerah asal. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya menurut Kepala KUA Teluk Betung Selatan, syarat usia calon pengantin adalah untuk calon suami yaitu umurnya 21 tahun dan untuk wanita 21 tahun. Sedangkan menurut agama Islam, syarat usia menikah untuk mempelai wanita yaitu 16 tahun dan untuk pria itu 21 tahun. Tapi idealnya dalam Islam syarat calon mempelai pria untuk menikah yaitu 21 tahun. Namun apabila usia calon pengantin belum mencapai 21 tahun yang ditetapkan, maka calon pengantin bisa menikah jika pertama mendapat izin orang tua atau walinya. Jika usia pengantin belum cukup 21 tahun tapi tidak mendapatkan izin dari orang tua, maka kedua mempelai tidak bisa menikah. Ini sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 2. Selanjutnya, mendapat izin dispensasi dari pengadilan agama bagi calon suami yang belum berusia 19 tahun dan di bawah 18 tahun. Itu bagi calon istri. Dan menurut UU nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 2. Selanjutnya, Pak Hasan Basri ini juga mengungkapkan beberapa perbedaan persyaratan menikah apabila salah satu calon pengantin adalah warga negara asing. Nah, kalau warga negara asing ingin menikah di Indonesia itu harus melengkapi persyaratan juga.
yang harus dipenuhi adalah calon suami atau istri warga negara Indonesia terlebih dahulu melengkapi surat-surat tersebut dalam persyaratan administrasi. Calon suami atau istri yang warga negara asing bervisa atau untuk keperluan menikah harus melengkapi pertama, yaitu fotokopi atau paspor. Kedua, tanda melapor atau izin dari Polres atau Polda. Ketiga, yaitu akta kelahiran calon suami atau istri. Keempat, surat keterangan izin dari kedutaan atau perwakilan diplomatik dari negaranya masing-masing sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974 pasal 60 ayat 1. Nah, kemudian menurut Kepala KUA Teluk Betung Selatan, pernikahan untuk anggota TNI atau Polri selain harus memenuhi persyaratan administrasi juga harus dilengkapi dengan surat izin kawin atau SIK dari kesatuan TNI atau Polri tersebut. Sebelum menikah di KUA, anggota TNI dan Polri terlebih dahulu melaksanakan pranikah di kantor mereka masing-masing. Jadi sebelum anggota TNI maupun Polri ini menikah, mereka harus melakukan pranikah. Pranikah itu adalah semacam kayak pelatihan untuk mereka lebih mengetahui bagaimana caranya berjalannya acara pernikahan itu dan gimana cara menjelaskan tentang KUA yang ada di Teluk Betung Selatan. Nah, jadi kan setelah semua persyaratan itu terkumpul, tadi semua persyaratan yang sudah terpenuhi tersebut, nah calon pengantin atau wali nikah membawa surat-surat tersebut ke kantor KUA kecamatan yang menyesuaikan alamat tempat tinggal di mana acara nikah akan dilaksanakan. Jadi misalkan proses pelaksanaan akad nikah dilakukan di kediaman si mempelai wanita. Jadi si mempelai pria ini mengumpulkan persyaratan tersebut di tempat KUA si mempelai wanita. Nah, seperti itu. Kemudian sekitar 10 hari kerja sebelum akad itu surat-surat atau persyaratan tersebut dicek oleh KUA tersebut. Nah, setelah 10 hari itu diteliti oleh penghulu, calon pengantin dan wali nikah akan diperiksa dan mendatangani persetujuan nikah serta pemeriksaan nikah. Nah, selama 10 hari kerja tersebut akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah, pembinaan calon pengantin, dan melengkapi kekurangan-kekurangan. Nah, jadi dalam 10 hari setelah dicek itu, nanti jika ada yang kurang, maka calon pengantin itu akan mengurus kekurangan-kekurangan dan melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, terus ada pembinaan calon pengantin atau kursus catin. Nah, kursus catin ini dilaksanakan juga setelah membayar biaya administrasi sebesar 600.000. Nah, jadi sebelum dia mendaftar dan membayar 600.000 tersebut, belum boleh melakukan kursus calon peratin. Nah, kursus calon peratin ini yaitu dengan tujuan untuk memberikan materi. Nah, di sini di Teluk Betung Selatan ini ada 7 materi yang diberikan oleh calon pengantin. Yang pertama ada tata cara dan prosedur perkawinan. Yang kedua, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga. Yang keempat, hak dan kewajiban suami istri. Yang kelima, kesehatan reproduksi. Yang keenam, manajemen keluarga. Yang ketujuh, psikologi perkawinan dan keluarga. Nah, di sini yang memberikan materi di kursus calon peratin ini itu ada penghulu. Nah, kemudian penghulu di KUA Teluk Betung Selatan juga ini mereka itu bekerja sama dengan puskesmas. Ada bidan yang menjelaskan tentang kayak misalkan materi kesehatan reproduksi. Nah, nanti di situ mereka selalu bekerja sama dengan bidan atau puskesmas di wilayah Teluk Betung Selatan sendiri. Nah, jadi saat proses itu ada bidang ahli sesuai ahli-ahlinya seperti itu. Nah, kemudian
Biasanya selama proses pemberian kursus calon pengantin ini dilakukan biasanya tuh mulainya jam 8 sampai setelah asar, sekitar jam 1 atau jam 2 itu sudah selesai. Nah, biasanya tuh paling banyak di Teluk Betung Selatan itu pada awal bulan. Setelah kita mewawancarai bapaknya kemarin itu, bapaknya itu selaku ketua KUA di Teluk Betung Selatan itu mengatakan bahwa paling banyak itu di awal bulan. Nah, kemudian biasanya dilakukan juga itu kursus calon pengantin itu dilakukan 2 hari atau 4 hari sebelum akad nikah. Mengapa demikian? Karena menghindari hambatan-hambatan, misalkan si calon mempelai pria atau mempelai wanita itu jauh rumahnya jauh, tempat tinggalnya itu jauh gitu dari si tempat akad nikah tersebut. Nah, jadi itu tuh supaya 4 hari atau 2 hari itu si calon pengantin pria atau wanita sudah berada di daerah yang akan melakukan akad nikah. Jadi mereka bisa melakukan proses kursus calon pengantin ini hadir gitu. Kemudian biasanya Teluk Betung Selatan ini juga kayak melakukan kursus calon pengantin gabungan dengan KUA lain. Misalkan sering gabungan itu dengan KUA Kemiling. Mengapa sering gabungan gitu? Karena biasanya kalau banyak itu kurang memadai tempat ya, terutama tempat atau fasilitas yang ada di Teluk Betung Selatan tersebut. Berikutnya, selama proses pembinaan calon pengantin atau yang sering dikenal dengan sebutan Suscatin, kursus calon pengantin. Nah, pada kegiatan ini, calon pengantin perempuan dan laki-laki akan diberikan sesi ceramah, sesi dialog, serta simulasi mengenai materi-materi yang telah disampaikan sebelumnya. Narasumber yang akan memberikan materi dalam proses Suscatin ini tentunya adalah narasumber yang sudah terpilih dan juga narasumber yang sudah kompeten dalam bidangnya. Menurut Bapak Hasan Basri, selaku Kepala KUA di Teluk Betung Selatan, beliau mengatakan bahwa di KUA tersebut narasumbernya biasanya adalah penghulu, kemudian tenaga kesehatan, biasanya adalah bidan di sini, kemudian juga Kepala KUA dan juga perangkat-perangkat yang lain juga ikut berpartisipasi dalam proses Suscatin tersebut. Nah, di KUA Teluk Betung Selatan ini proses pembinaan calon pengantin dilakukan selama 1 hari. Kemudian apabila calon pengantin tersebut dinyatakan lulus dan sudah mengikuti proses Suscatin dengan baik, maka calon pengantin tersebut akan diberikan berupa piagam atau sertifikat. Selain itu, menurut Bapak Hasan Basri, di KUA Teluk Betung Selatan ini seringkali mendapatkan hambatan pada saat proses pembinaan atau pada saat proses Suscatin. Hambatan tersebut berupa misalnya karena banyaknya kesibukan atau pekerjaan yang dimiliki oleh calon pengantin, akhirnya para calon pengantin tersebut mengabaikan proses Suscatin dan akhirnya tidak bisa hadir. Padahal kan proses Suscatin itu kan untuk mereka si calon pengantin dan tidak bisa diwakilkan. Tapi mereka seringkali mangkir. Selain adanya kesibukan karena pekerjaan, juga biasanya ada calon pengantin yang salah satu pasangannya itu adalah orang dari luar kota atau orang jauh lah bisa dikatakan. Sehingga karena jarak yang jauh tersebut, jadi calon pengantin tersebut tidak bisa hadir di dalam proses Suscatin. Akhirnya mereka tidak bisa hadir, tidak bisa mengikuti proses pembinaan untuk calon pengantin. Artinya untuk mereka juga begitu. Kemudian juga menurut Bapak Hasan Basri, calon pengantin tersebut seolah-olah meremehkan, menganggap remeh, menganggap enteng proses pemberian pembinaan untuk mereka tersebut, untuk calon pengantin. Karena mungkin mereka menganggap kursus calon pengantin, apa sih materi-materi, mungkin mereka menganggap alah kayak gini juga semua orang juga bisa gitu melakukan untuk proses pernikahan tersebut. Padahal kan proses Suscatin atau pembinaan ini adalah pemberian materi bagaimana mengenai pranikah, terus bagaimana untuk kehidupan pernikahan nantinya. Padahal kan kehidupan pernikahan itu sangat berbeda dengan kehidupan mereka menjalin hubungan, yaitu pacaran.
Jadi seperti itu. Kemudian juga menurut Bapak Hasan Basri, padahal proses pemberian Susyatin ini sangatlah penting, amat sangat penting, karena proses atau materi-materi yang diberikan pada saat proses pembinaan ini tidak mereka dapatkan pada saat sekolah di SMA atau pada saat mereka menempuh bangku kuliah, itu tidak akan mereka dapatkan. Karena materi yang akan mereka diberikan ini adalah materi mengenai pernikahan yang tentunya akan diberikan oleh orang-orang yang berkompeten dan bukan orang-orang yang sembarangan. Jadi benar-benar proses pembinaan ini sebenarnya sangat penting. Jadi seperti itu. Jadi sekian pemaparan yang kelompok kami sampaikan mengenai hasil observasi di KUA Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.